Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemarin tentang masih lanjutan tentang bab takwa. Sekarang hadisnya nomor 5. Nomor 5 hadisnya atau nomor 73 dalam urutan hadis Riyadhus Shalihin ini ya. An Abi Umamata itu ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamata Sudayy bin Ajlan Sudayy bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Sudayy bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan Rasulullah mah mudhaf ilaih, Allahnya mudhaf ilaih. Kalau Rasulahnya patah, aku mendengar. Rasulah itu jadi 40 bih. Allahnya mudhaf ilaih. Pokoknya kalau Rasulullah itu pasti susunannya mudhaf dan mudhaf ilaih. Rasul mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Ya namanya juga cetakan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'in. Yakhtubu fi hajjatil wada'i. Yakhtubu fi hajjatil wada'i. Yakhtubu fi hajjatil wada'i. Faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulul jannata rabbakum. Tadkhulu jannata rabbikum. Saya ulangi ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'i. Faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Jadi kalau ada tasdid di atas, di bawahnya itu, di bawah tasdid itu kasroh. Itu dibacanya kasroh tuh. Jadi bukan di bawah ini. Memang modern ketikan gitu begitu. Ketikan zaman sekarang. Jadi kasroh itu bukan di bawah huruf, tapi di bawah tasdidnya itu kasroh gitu. Tapi dibacanya kasroh itu. Oke, dari Abi Umamata Sudayy bin Ajlan Al-Bahili ya. Dari Abi Umamah Sudayy ibnu
Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka. Qala, dia berkata, Abu Umamah berkata ya berarti. Ini Umamah itu bukan mu'annas itu, biarpun pakai ta marbutoh, sama Arab itu ada Tolhah. Ya bukan mu'annas itu. Umamah. Bukan. Maka Abi berkata, bukan kolat ya, kola berkata, sami tu aku mendengar, itu kan fiil dan fa'il. Sami tu aku mendengar itu udah ada fa'ilnya di situ. Tu fa'ilnya itu tu, domir muttasil. Makanya Rasulullah itu maf'ul bih. Aku mendengar Rasulullah. Allahinya mudhaf ilaih. Di sini Rasulullahi, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu khutbah, dia berkhutbah ya, yahtubu dia berkhutbah. Di sini nggak ada isim dhohir sebagai fa'il, maka fa'ilnya itu dia, namanya mustatir, domir mustatir, takdiruhu huwa, karena diawali dengan ya. Yahtubu dia berkhutbah, sudah ada fa'ilnya itu di situ, namanya fa'il yang mustatir, domir mustatir. Fi hajjatil wada'i, dalam haji wada. Fi hajjatil wada, dalam haji perpisahan. Ya, haji satu-satunya. Haji itu Nabi satu kali. Faqala, lalu beliau bersabda, atau maka beliau bersabda, ittaqullaha. Ini fi'il fa'il faul, fi'il fa'il maf'ul, fi'ilnya fi'il amar. Ittaqu, bertakwalah kalian, fa'ilnya itu kalian. Ittaqu, takwalah kalian, Allah, kepada Allah, maf'ul bihnya. Ini seterusnya sama. Wa sallu khamsakum. Sallu, salatlah kalian, fi'il amar, dan udah ada fa'ilnya, yaitu antum, fa'ilnya itu kalian. Salatlah kalian khamsakum. Khamsakumnya maf'ul bih, khamsakum. Secara harfiah khamsakum artinya 5 kalian. Oh, yang dimaksud bukan itu. Maksudnya salat yang 5 waktu punya kalian. Salat yang 5 waktu punya kalian. Memang seni di dalam bahasa itu salah satunya adalah membuang sebagian huruf tapi masih bisa dipahami. Kayak bismillah. Sebetulnya kan ada sesuatu sebelumnya itu. B itu harus dikaitkan dengan huruf sebelumnya. B itu dengan, yaitu abda'u bismillah, atau al-soko bismillah, aku mulai dengan bismillah. Minal aidin wal faizin ada sebelumnya juga. Ja'alallahu lana minal aidin, ada sebelumnya pasti. Di kita juga biasa di bahasa apapun, orang ketuk pintu kita bilang masuk, sebetulnya kan silakan Anda masuk, cuma dibuang itu kelamaan masuk. Tapi kan yang disebut dengan jumlah gak mungkin satu, mesti banyak, mesti minimal terdiri fi'il dan fa'il, mubtada dan khobar, gak mungkin satu kata begitu. Tapi kenyataannya dalam sehari-hari berdiri, maksudnya silahkan Anda berdiri atau tolong Anda berdiri. Sehari-hari bisa dalam kehidupan, di hadis, di Quran juga begitu tuh. Nah ini juga sama. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahtubu, beliau khutbah fi hajjatil wada, di haji wada, faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum. Gitu aja. Salatlah kalian yang 5 waktu. Terjemahnya kayak gitu. Salatlah kalian yang 5 waktu. Wasumu, saumlah kamu, puasalah kamu, syahrokum, puasa yang 1 bulan sebenarnya gitu. Yaitu Ramadan. Wasu, di sini cukup syahrokum. Kalau letter lock harfiah bulan kamu. Masa terjemahnya bulan kamu kan nggak mungkin.
Maksudnya itu wasumu saumlah kamu fi Ramadana di bulan Ramadan syahron 1 bulan syahrokum, dan dengan begini orang paham juga kan, solu khomsakum, maksudnya tahu, sholatlah kamu yang 5 waktu, sumu syahrokum, puasalah kamu 1 bulan di bulan Ramadan, nggak usah disebut lagi, wa addu zakata amwalikum. Kalau ini lengkap ya, addu tunaikanlah oleh kalian zakata amwali, zakat harta kalian. Kemudian wa atiu amrakum umaraakum, taatlah kalian, itu fi'il dan fa'il juga itu, umaro jamak dari amir, amirun, umaro, pemerintah kalian. Taatlah kalian kepada pemerintah kalian. Tadkhulul jannata, pasti kamu akan masuk surga. Niscaya kamu akan masuk surga. Tadkhulu jannata rabbikum, kamu akan masuk surga, niscaya kamu masuk surga Tuhan kalian. Niscaya kamu akan masuk surga Tuhan kalian. Surga Tuhan kalian. Hadisnya hasan sahih. Sekali lagi, ini gampang ya. Sami itu aku mendengar Rasulullah SAW yahtubu fi hajjatil wada, yahtubu dalam beliau berkhutbah fi hajjatil wada, dalam haji wada. Faqala, beliau bersabda, ini sebetulnya khutbahnya itu panjang sekali ya, 1 halaman penuh ada khutbah wada itu. Dimulai dari inna dima'akum wa amwalakum wa a'radtukum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi biladikum hadza fi syahrikum hadza. Terus pesannya macam-macam. Salah satu pesannya dikutip di sini, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasallu khamsakum, salatlah yang 5 waktu, wasumu syahrakum, puasalah yang 1 bulan, puasalah 1 bulan di bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat harta kamu, wa atiu, taatilah oleh kamu, umaraakum, pemerintah atau pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, kamu akan masuk kepada surga Tuhanmu. Ini termasuk kalimat yang bersastra, kalimat yang puitis. Sallu khamsakum, sumu syahrakum, addu zakata amwalikum. Jadi ada sajak, ujungnya itu ada kum semua. Wa atiu umaraakum tadkhulu jannata rabbikum. Karena ini khutbah. Seperti di hadis Rasulullah ketika khutbah pertama ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, khutbah pertama Rasulullah itu di hadapan orang ketika sampai ke Madinah itu tentang 4 hal yang membuat bisa masuk surga itu. Apa istilahnya? Masih ingat tak? Sampai ke Madinah itu. Yang ujungnya itu tadkhulul jannata bisalam. Tadkhulul jannah. Absu mulainya. Absus salam, wasilul arham, wa'at imut ta'am, wasallu bin nasi, wasallu bil laili wan nasu niyam. 4. Tadkhulul jannata bisalam. Ini kan mirip kayak gini. Jadi yang puitis, absus salam, wasilul arham, wa'at imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Itu memang enggak bahasa khutbah. Memang ini Rasulullah juga khutbah waktu itu. Sebarkan salam, sambungkan silaturahim, berikanlah makanan,
Dan sholatlah pada malam hari ketika orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kamu akan masuk surga dengan melenggang, dengan selamat lah ya. Tapi yang menarik dari 4 kriteria orang masuk surga itu urusan ritual cuma 1. Yang 3-nya sosial semuanya, muamalah 3-nya. Angel. Ya, angel. Makan-makan doang. Karena kalau ritual mah kan gampang ya, tenaga aja sama ini. Nggak ada keberatan berpisah dengan harta. Yang mahal tuh berpisah dengan harta itu yang kalau orang Buddha nyebutnya kelekatan. Kalau melekat kecintaan itu maka berat berpisah itu. Itu surat Al-Adiyat itu, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena amat kuat kecintaannya kepada harta, maka lasyadid, dia amat kikir. Itu amat kikir. Makanya jihad itu bi amwalikum dulu. Kenapa dia didahulukan amwalikum? Rata-rata amwalikum wa anfusikum, amwalikum wa anfusikum. Karena jihad dengan harta lebih berat daripada dengan diri. Orang banyak yang berani mengorbankan badan, lebih berat mengorbankan harta. Nah kan orang yang kerja malam-malam terus itu kan mengorbankan badan sebetulnya, mengorbankan kesehatan untuk harta kan. Nah itu maksudnya kan kebutuhan. Itu bertaruh dengan penyakit sebetulnya. Tapi kan kepaksa ya. Itu. Kemudian di sini kesimpulannya yang bisa ditangkap oleh kita ini, bertakwalah kamu kepada Allah. Setelah itu lalu Rasulullah menyebutkan ada sholat, ada puasa. Oh kalau begitu sarana untuk takwa itu ini sholat, puasa, zakat. Memang rukun Islam itu sarana mencapai takwa. Jadi ibadah itu bukan tujuan, itu sarana, alat kendaraan, alat untuk mencapai ketakwaan. Tujuan semua ibadah itu takwa. Itu surat Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nasu budu, wahai manusia beribadahlah kamu rabbakum kepada Tuhanmu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ujungnya apa? La'alakum tattaqun. Jadi semua ibadah tujuannya mencapai ketakwaan. Takwa itu kesadaran Allah selalu ada terus-menerus di sekitar kita. Perasaan yang terus-menerus ada gitu. Perasaan terus-menerus ada meskipun dalam kegaiban. Meskipun dalam tidak ada orang. Kalau di banyak orang mah manusia takwa semua. Kalau di depan orang banyak mah ujian terefektif. Ujian ketakwaan seorang itu saat sendirian. Saat sendirian. Iya udah malam-malam udah sendirian nggak ada orang, nah, itu apa aja bisa dilakukan. Tambahin ini. Di hadapan orang mah gak, orang takwa semua. Jadi ini gitu. Takwa kepada Allah itu caranya atau sarananya adalah sholat 5 waktu terus menerus dilakukan. Kalau bulan puasa datang ya puasa. Kalau ada harta udah mencapai ya zakat. Kenapa haji di situ? Karena haji mah ada keterangan khusus bagi yang mampu aja. Nah, tapi di sini ada diganti yang kelima, wa atiu umara akum. Taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Di sini belum ada kaid, masih umum. Pemimpin siapa aja kan? Taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Ada pertanyaan nggak? Pemimpin yang mana? Yang beriman atau yang tidak beriman? Karena masih umum ini. Nah, dijelaskan oleh hadis yang lain. Misalnya dibatasi oleh hadis yang lain. La ta'ata. Ini kan taatlah kalian kan kepada pemimpin kalian. Lalu dibatasi dengan hadis yang lain. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Janganlah kamu taat kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah. Berarti hadis umum ini dibatasi dengan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Allah.
Lalu ada juga hadis ayat Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian. Tapi pemimpin kalian tidak diawali dengan atiu, menunjukkan taat kepada pemimpin itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau dia beriman, kalau dia benar, tidak menyalahi syariah. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku. Watiu umaro akum. Tapi agak alot juga perdebatan di sini, itu agak ada. Tapi bukan tepatnya di sini ceritakan lah. Nah, iya. Memang ada hadisnya sih. Taatilah kamu kepada pemimpin kamu meskipun dia orang Habasyi. Oke, itu nggak ada masalah. Habasah, orang hitam. Yang kedua, taatilah kamu kepada pemimpin kamu meskipun dia memukul punggung kamu, mencabuk kamu. Meskipun dia zalim kepada kamu, coba deh. Ya kan maksudnya penjelasan itu memang ada. Tapi kan bisa maksudnya perdebatan itu panjang menurut saya itu. Walaupun dia mengambil harta kamu. Karena siapa yang bawa ini habis. Ada itu. Udah, kita hanya belajar ini ya. Sekarang masuk kepada babul yakin wa tawakkal. Tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan sebenarnya. Tawakkul ya maksudnya ya. Yang masdar itu tawakkul sebetulnya ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Tapi sudah kadung di kita biasa jadi tawakal. Sebenarnya kan tawakul yang benar mah. Yang pas mah tawakul kalau ngikutin bahasa Arab Mas. Di sini tawakal juga. Tawakal. Ya tawakal juga benar kali ya. Mulai dari biasa ayat-ayat dulu ya. Qala Allah Ta'ala walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Walama maka tatkala atau ketika ro'a melihat sopo sing melihat al-mu'minuna, fa'il itu orang-orang beriman. Melihat apa? Al-ahzaba, berarti maf'ul bih itu. Melihat apa? Al-ahzaba. Hizbun jamanya ahzab. Hizbun secara harfiah kelompok atau partai. Maka ada hizbul adalah, partai keadilan. Al-ahzab, kelompok, partai. Qalu, mereka berkata, para tentara kaum muslimin, para mujahid itu berkata, hadza ya bukan hada. Hadza inilah. Hadza inilah. Ma apa yang wa'adana Allah. Wa'adana nanya itu maf'ul bih. Wa'adana menjanjikan kepada kami Allahu Allah. Kalau diterjemahkan Allah janjikan kepada kami. Oh inilah yang Allah janjikan kepada kami. Wa rasuluhu dan rasulnya. Inilah yang Allah dan rasulnya janjikan kepada kami. Oh ini. Hadza inilah ma apa? Wa adana yang
telah dijanjikan pada kami Allah wa rasuluh dan rasulnya. Wa sadaqallahu maka dan benarlah Allah ya. Wa sadaqallah benarlah Allah wa rasuluhu dan rasulnya. Ketika menghadapi para musuh itu, orang beriman, orang mujahid itu omongannya kayak begini, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benar Allah dan benarlah Allah dan rasulnya, benarlah Allah dan rasulnya. Wa ma zadahum, wa ma dan tidaklah zadahum bertambah pada mereka, wa ma dan tidak zada bertambah hum terhadap mereka, illa melainkan imanan, keimanan, wa taslima dan keislaman. Melainkan malah bertambah itu imannya. Wa ma dan tidaklah zadahum bertambah kepada mereka atau menambah kepada mereka, illa melainkan imanan, iman, wa taslima dan taslim, keislaman atau penyerahan dirinya. Ini dijadikan ayat oleh Ibnu Hajar sebagai ayat tentang keyakinan dan ketawakkalan. Keyakinan, tentang ayat keyakinan. Yang kedua, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini doanya orang yang sedang menghadapi peperangan atau pernah dibaca Pak Ruslan di penjara menghadapi Densus dulu ya. Pas Pak Ruslan pernah cerita itu, dia ditangkap sama Kantip dulu apa namanya itu di zaman Pak Harto tuh. Kaptip. Iya itu ya, Kop Kamtip ya namanya ya. Tangkap. Zaman Pak Sudomo itu. Dia baca ini terus katanya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir pagi selalu ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau ada terusannya di ayat lain itu ya. Kalau ditilang nggak usah baca inilah. Alladzina orang-orang yang qala berkata lahum kepada mereka. Alladzina orang-orang qala berkata lahum kepada mereka. Annasu orang-orang. Annasu orang-orang. Jadi orang-orang berkata pada mereka, pada orang-orang, pada tentara itu, pada orang-orang Islam yang punya keyakinan dan tawakal. Orang-orang berkata, omongnya gini, nakut-nakutin, innan nasa qad jama'u lakum. Jadi gitu, orang-orang Islam yang diceritakan di sini, orang Islam yang punya keyakinan dan punya ketawakalan itu diberi kabar oleh banyak orang dengan tujuan nakut-nakutin. Qala berkata lahum kepada orang-orang beriman, anas orang-orang. Apa omongannya? Inna nasa, hei manusia, hei sahabat-sahabat Nabi gitu. Hei para mujahid, hei. Inna nasa sesungguhnya orang-orang, maksudnya di sini musuh. Qad jama'u lakum, telah berkumpul untuk menghajar kamu gitu. Qad jama'u mereka telah berkumpul lakum untuk menyerang kalian, lakum untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian. Wah, kan aku takut itu. Maka takutlah kalian. Diomongin gitu bukannya melempem,
malah tambah berani, malah fazadahum imana. Malah bertambah mereka keimanan. Kan mirip ayat yang atas sebenarnya ya. Fazadahum, maka bertambahlah terhadap mereka iman mereka. Dan inilah omongannya, waqalu, mereka berkata, hasbunallah. Enggak takut gue mah. Mana enak aja disuruh takut. Enggak, dia bilang hasbunallah, enggak, cukuplah bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik penolong. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik penolong. Wakil itu mewakilkan, wakil. Kalau seseorang punya masalah lalu ditangani oleh masalah hukum, ditangani oleh yang sangat ahli. Bagaimana perasaan bapak-bapak ada persoalan hukum, lalu ada yang nemenin bapak, ini urusan gue, ini mah kecil buat gue. Nih, nah, siapa namanya? Adan Buyung misalnya, Adan Buyung Nasution misalnya, Masuk penjara kan. Yusril misalnya. Ini Hotman aja. Jangan Hotman, nggak enak ketemu. Kalau Adan Buyung kan udah ketahuan Adan Buyung. Nah, sama sekali lagi juga jangan. Yusril boleh lah, Yusril. Gampang. Gue urusan itu mah. Ada rasa tenang nggak? Mewakilkan kepada yang lebih ahli dari kita melahirkan ketenangan. Apalagi mewakilkan kepada Allah yang as-somad, tempat bergantung semuanya kepada semua manusia kepada Allah. Nah, jadi mestinya kalimat ini, itu maksudnya kalimat ini kalimat untuk menenangkan hati. Karena Allah adalah ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung. Dari sini mungkin maknanya pelindung. Wakil itu secara harfiah tadi kayak gitu kurang lebih. Kita merasa terwakili, ada yang mendukung, ada yang melindungi gitu. Maka disebut sebaik-baik pelindung ya. Di situ pelindung terjemahnya. Iya. Karena kita merasa terlindungi. Gitu. Ni'mal wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Cukuplah Allah bagi kami. Kenapa wa ni'mal wakil? Karena Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, keyakinan itu harus sampai sini sebenarnya maksimalnya keyakinan itu. Jadi tujuan beriman kepada Allah itu tujuan puncaknya itu kita berpasrah kepada Allah dalam keadaan apapun itu kan akan melahirkan nanti tumaninah. Karena kita menyandarkan kepada yang agung, kepada yang memiliki jalaluh yang memiliki keagungan itu, maka melahirkan rasa tenang. Maka datanglah ayat alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu watatma'innu qulubuhum, hati mereka tenang dan hati mereka menjadi tenang. Ala bidzikrillah, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Nah, itu keyakinan dan tawakal. Ini diceritakan ayat-ayatnya menceritakan orang beriman menghadapi musuh peperangan. Nah, ini bisa dipakai nggak dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, menghadapi persoalan-persoalan hidup pun bisa dipakai ini. Menghadapi perang aja ini yang dipakai, apalagi cuma menghadapi masalah-masalah yang kecil. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil itu kan menjadi wiridan pagi petang ya, pagi sore. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, sekarang kalimat ini harus tahu ceritanya sebelumnya, yaitu apa? Ayat ini ternyata dibaca, kalimat ini dibaca ternyata oleh mujahid-mujahid ketika ditakut-takuti oleh orang. Oi, di depan di seberang sana ada musuh kamu, maka takutlah kamu kepada mereka. Enggak. Jadi segitu aja kali. Jadi walamma, ayatnya ke atas lagi, dan ketika ro'a, melihat al-mu'minun, orang-orang beriman, al-ahzaba, pasukan Ahzab itu di tahun ke-5 Hijrah itu ada namanya perang Ahzab. Berkelompok-kelompok orang itu, Yahudi, Nasrani, dan bergabung melawan kaum muslimin. Ahzab itu disebut juga perang Khandaq.
Qalu mereka berkata hadza inilah ma apa wa'adana yang dijanjikan kepada kami, yang menjanjikan kepada kami Allah, yang Allah janjikan kepada kami wa rasuluhu dan rasulnya, wa sadaqallah dan benarlah Allah dan rasulnya, wa rasuluhu dan rasulnya, wa ma dan tidaklah zadahum bertambah pada mereka illa melainkan keimanan wa taslima dan keislaman. Alladzina orang-orang yang qala berkata lahum kepada mereka anasu orang-orang. Apa ucapannya? Innan nasa katanya. Sesungguhnya orang-orang qad jama'u telah berkumpul lakum untuk mengalahkan kalian, untuk menyerang kalian. Fahsyauhu maka takutlah kamu kepada mereka. Orang beriman enggak? Fazadahum maka bertambahlah terhadap mereka keimanannya. Wa qalu dan mereka berkata hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik pelindung, dan dialah sebaik-baik pelindung. Segitu. Masih banyak ayatnya di sininya. Di sini banyak banget ayatnya. Ayat berikutnya apa? Waja'alna minhum aimanan. As-Sajdah 24. Enggak semua sama ya. Kalau di situ kemana ke? Waja'alna minhum aimanan. Aimatan. Dan kami menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat kami. Sajadah ayat 24. Nah, saya Ali Imran Di sini sampai sebagai pembuka. Enggak sama ya, kalau urusan ayatnya enggak sama. Banyak. Al-Furqan 58 yang pendek, Ibrahim 11. Al-Furqan 58 wa tawakkal alal hayyi, bertawakkallah alal hayyi, bertawakkallah kalian alal hayyi kepada zat yang maha hidup, alladzi lang la yamut tidak mati. Ayat Ibrahim 11 wa alallah dan kepada Allah lah, dan kepada Allah lah falyatawakkal, hendaklah bertawakal al mukminun orang-orang beriman. Al-Imran ayat 159 fa idza azamta, maka apabila kamu telah bertekad kuat fatawakkal ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Tolak wa man yatawakkal ala Allah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka dia akan mencukupinya. Ya. Anfal 2 nih yang Bahwa maka dia Allah hasbuh akan mencukupinya. Anfal innamal mu'minuna. Al-Anfal juga wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka bertawakal. Ya gitu aja. Jadi ayat-ayatnya itu. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang itu banyak. Wal ayatu fi fadli bukan fi fadli itu, fi faslit tawakkul katsiratun ma'rufah. Yang asli aja tulisannya ada yang salah. Ini wal ayatu fi, ini fadlil. Mungkin ini benar sini. Sorry. Fi fadlit tawakkul ya, katsiratun ma'rufah. Banyak dan terkenal. Oke. Jadi yang sekarang kita bahas yang ke bawahnya kan udah pada sering dengar ya. Jadi cukup sampai yang tadi itu. Sampai monggo silakan. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.